Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ulfa Sofiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pendidikan mengenai studi kasus kebijakan jam sekolah dan waktu belajar. Nah, fokus utama presentasi ini adalah mencari titik temu keseimbangan bagaimana kita bisa memenuhi tuntutan kurikulum, memastikan anak-anak sehat dan bahagia sambil tetap mendorong pencapaian hasil akademik. Kita akan membedah model-model waktu yang ada, mengumpas dampak positif dan negatifnya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada latar belakang, definisi dan tujuan kebijakan. Nah, jadi kebijakan jam sekolah adalah regulasi resmi yang mengatur total durasi waktu wajib belajar, mencakup kegiatan intrakurikuler seperti materi pelajaran atau kokurikuler, misalnya seperti tugas proyek kelompok hingga ekstrakurikuler, minat dan bakat. Nah, kebijakan ini ada karena 3 tujuan mendasar. Yang pertama ada optimalisasi akademik, yaitu regulasi waktu yang menjamin terpenuhinya alokasi jam wajib per mata pelajaran sesuai kurikulum nasional. Yang kedua ada penguatan karakter atau PPK. Melalui konsep full day school, waktu diperpanjang untuk menampung kegiatan pembentukan karakter dan moral, bukan sekedar mata pelajaran saja. Yang ketiga ada penyelarasan sosial. Kebijakan ini membantu orang tua yang bekerja penuh waktu dengan memastikan anak-anak berada di lingkungan yang terawasi hingga sore hari. Selanjutnya ada landasan utama kritik. Kebijakan waktu tidak bisa dipandang hitam putih. Kritik utama muncul karena dampak langsungnya pada yang pertama ada kesejahteraan siswa. Nah, berapa batas maksimal waktu yang efektif bagi seorang anak atau remaja sebelum mereka mengalami kelelahan kognitif? Nah, yang kedua ada efektivitas guru. Apakah guru mampu mempertahankan kualitas pengajaran di jam-jam sore? Dan yang ketiga ada ekosistem pendidikan nonformal. Kebijakan waktu sering menimbulkan benturan jadwal dengan TPA, madrasah, atau bimbingan belajar yang merupakan bagian penting dan pendidikan komplementer di masyarakat kita. Selanjutnya ada bentuk implementasi kebijakan. Nah, saat ini di Indonesia kita memiliki 3 model utama penerapan kebijakan waktu belajar. Yang pertama ada model tradisional 6 hari sekolah, yang artinya selesai cepat sebelum jam 1 siang pada hari Senin hingga Sabtu. Nah, kelebihan pada model tradisional ini sangat bersahabat dengan kultur masyarakat sehingga siswa punya waktu sore untuk kegiatan keagamaan, olahraga, atau interaksi sosial di komunitas. Yang kedua ada model 5 hari sekolah atau full day school, yang mana pada model ini jam belajar panjang hingga sore dari hari Senin sampai hari Jumat. Kelebihannya memberikan waktu libur penuh pada hari Sabtu hingga Minggu untuk keluarga dan menyediakan waktu yang memadai untuk program penguatan karakter di sekolah. Nah, yang ketiga ada model shift, yang mana pada model ini membagi siswa ke sesi pagi dan sesi siang. Nah, pada model ini adalah solusi darurat yang menunjukkan adanya defisit infrastruktur atau kekurangan ruang kelas atau guru. Kualitas pembelajaran di sesi siang cenderung lebih rendah karena kelelahan kolektif guru dan siswa. Dan model darurat yang berupa model shift memicu perdebatan paling panjang, terutama terkait kelelahan yang secara langsung mengancam fokus belajar siswa. Nah, selanjutnya ada analisis dampak positif. Mari kita lihat sisi positif dari model jam belajar panjang atau 5 hari sekolah. Yang pertama, manfaat akademik dan kurikulum. Ada waktu ekstra proyek P5. Dalam kurikulum Merdeka, proyek P5 membutuhkan alokasi jam yang signifikan. Dengan jam yang lebih panjang, sekolah dapat mengintegrasikan P5 tanpa menambah hari sekolah sehingga kurikulum tercapai. Dan ada juga pengembangan guru. Hari Sabtu bisa dialokasikan penuh untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru, workshop atau perencanaan mengajar tanpa perlu mengorbankan jam tatap muka dengan siswa. Nah, ada juga manfaat sosial dan karakter. Yang pertama, pengawasan terstruktur. Ini adalah aspek keamanan siswa berada di lingkungan yang terawasi lebih lama, mengurangi resiko mereka terlibat dalam kegiatan negatif atau menjadi korban di sore hari. Yang kedua ada waktu berkualitas keluarga. Libur penuh Sabtu Minggu memungkinkan keluarga melakukan rekreasi, wisata, atau kegiatan kebersamaan lainnya yang sangat penting bagi kesehatan mental dan ikatan emosional. Yang ketiga ada kedisiplinan. Rutinitas harian yang panjang dan terstruktur dapat menanamkan disiplin waktu dan tanggung jawab yang lebih baik pada siswa.
Selanjutnya ada analisis dampak negatif. Nah, inilah inti dari kritik kebijakan waktu, yaitu tantangan dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak fisik dan psikologi siswa. Ada yang kelelahan. Menurut riset psikologi remaja, efektivitas belajar menurun drastis setelah sekitar 6 jam. Jam-jam pelajaran di sore hari sering diisi dengan penurunan daya serap yang berujung pada beban kognitif yang berlebih. Yang kedua, ada hilangnya waktu istirahat atau bermain. Remaja membutuhkan waktu tidur 8-10 jam. Jam sekolah yang panjang, waktu tempuh ditambah PR serta secara sistemik mengurangi waktu tidur. Kurangnya waktu bermain juga menghambat perkembangan keterampilan sosial dan kreativitas yang diperoleh di luar kurikulum formal. Selanjutnya, dampak ekosistem pendidikan. Yang pertama, benturan pendidikan nonformal. Ini adalah isu sosial. Aktivitas penting seperti TPA, madrasah diniyah, atau bimbingan belajar dilakukan di sore hari. Full day school secara langsung membenturkan bahkan mematikan institusi-institusi ini. Yang kedua, ada infrastruktur tidak merata. Model 5 hari menuntut fasilitas yang memadai seperti kantin sehat, ruang relaksasi, dan fasilitas ibadah yang nyaman. Jika model ini dipaksakan di sekolah dengan fasilitas minimal, perpanjangan jam sekolah justru terasa sebagai hukuman bagi siswa, bukan layanan pendidikan. Yang ketiga, ada beban guru. Perpanjangan jam guru tanpa diiringi peningkatan insentif yang layak dan dukungan profesional yang memadai dapat menyebabkan burnout, sehingga menurunkan motivasi dan kualitas pengajaran mereka di jam-jam akhir. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Nah, solusi harus dibagi menjadi mitigasi jangka pendek dan penyelesaian struktural jangka panjang untuk mencapai titik keseimbangan. Yang pertama ada jangka pendek mitigasi dan fleksibilitas, yang kedua ada jangka panjang struktural. Nah, yang pertama jangka pendek mitigasi dan fleksibilitas. Nah, yang ada desentralisasi waktu. Kebijakan waktu tidak boleh kaku. Berikan otonomi sekolah dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua untuk menentukan model 5 atau 6 hari yang paling sesuai dengan budaya dan kondisi ekonomi lokal mereka. Yang kedua ada audit beban belajar. Jadi sekolah harus memastikan bahwa jam-jam akhir pelajaran diisi dengan kegiatan rekreatif, pengembangan minat bakat, atau kegiatan P5 yang ringan, bukan materi inti yang menuntut konsentrasi tinggi. Yang ketiga ada sinergi jadwal. Jadi harus ada kebijakan wajib bagi sekolah untuk berkoordinasi dengan lembaga pendidikan agama dan TPA lokal guna memastikan jadwal sekolah tidak bentrok dan hak anak atas pendidikan agama tetap terpenuhi. Selanjutnya jangka panjang struktural. Yang pertama berbasis bukti. Kebijakan waktu harus didasarkan pada riset ilmiah tentang irama sirkadian remaja, kapan waktu optimal mereka untuk menerima informasi, atau bukan sekedar pertimbangan logistik atau asumsi disiplin. Yang kedua ada peningkatan mutu, bukan durasi. Prestasi sejati tidak diukur dari seberapa lama siswa duduk di kursi, namun fokus utama harus dialihkan dari perpanjangan waktu menjadi peningkatan kualitas interaksi dan efektivitas metode mengajar guru. 2 jam efektif jauh lebih berharga daripada 6 jam yang diisi dengan kelelahan. Yang terakhir, hasil analisis. Jadi kebijakan jam sekolah adalah instrumen kebijakan yang kuat, namun penggunaannya harus hati-hati agar tidak mengorbankan kesejahteraan siswa. Nah, model ideal adalah model yang fleksibel dan berbasis konteks yang mampu menyeimbangkan tuntutan kurikulum modern, kebutuhan keluarga modern, dan lingkungan belajar yang manusiawi. Untuk tantangan terbesar adalah menyelaraskan tuntutan mutu yang tinggi dengan realitas fisik atau kelelahan dan sosial budaya atau yang berbenturan dengan jadwal. Prioritas kita harus selalu pada kondisi terbaik bagi anak untuk berkembang secara utuh. Dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.